Siapa yang mesti dipecat nih Bang? Waduh. Kalau misalkan di Ronaldo jelas teman-teman ya, kontrak dari PT Clever ini masih panjang teman-teman sampai tahun 2027. Dan ya kalau misalkan mau mecat Pak Erick Thohir pun ya kita lihat ke depan, takutnya tiba-tiba sepak bola kita ke zaman era kegelapan lagi. Kalau misalkan pecat ya PT Clever kita otomatis harus bayar pesangonnya. Nah, itu dia yang serba salah, teman-teman. Nah, ada perubahan lah posisi mulai di sini Om. Nah, pas ketika Eliano ditarik, digantilah Jonathan Milano. Nah, dari sini nih mulai rada kurang nih ya kan. Di kiri dong ngelakuin kesalahan, dia mau menggocek lawan, nggak taunya kebaca malah diambil, diumpan. Nah, udah selesai perjalanan kita, jadi sekarang boleh dong gue kritik kita sama-sama. Boleh. Kinerja tim, kinerja tim, dua pemain, kinerja official ya kan. Kita sampingkan dulu masalah federasi itu di luar way of our reach gitu. Ini Patrick Kluivert pernah nggak menjalankan satu game yang bagus gitu, yang enak gitu, atau emang sebenarnya ini nggak bisa apa-apa ini Patrick Kluivert? Gimana nih Nam? Cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang tapi Aduh ya Allah, kenapa ya takdir gini banget ya, aduh. takdir Allah sih. Indonesia nggak bisa melaju ke Piala Dunia ini, aduh. Ya gimana Nal, gue juga aduh, mau siapa yang disalahin lagi udah. Pecat Patrick Kluivert. Sabar dulu. Gak bisa, gue gak terima juga nih begini, gak usah sedih-sedih lah. Nyesek. Oke, sampai sini perjalanan timnas kita bro. berakhir sudah mimpi kita. Bang Sobil, gue buka dulu Bang Sobil ya. Boleh Om, silakan Om. Langsung. Oke, teman-teman Obrin Bola, sampai sini perjalanan timnas kita, timnas tercinta kita, senior kita yang dari 1, 2, 3, 4 bahkan tidak mendapatkan hasil maksimal, bahkan kalah juga. Setelah pertandingan ini, Obrin Bola langsung membuat konten, ya sedikit mengulik lah ya hasil pertandingan ini ya. Malam subuh ini juga saya ditemani oleh teman saya Ronaldo Shu dan sahabat Debil. saya juga. Oke, Debil TV. Langsung tuh. Kita mulai ya, kasih dagingnya ya Bang ya. Daging ya. Daging. Aduh, yalah. Siapa yang mesti dipecat nih Bang? Waduh. Kalau misalkan di Ronaldo jelas teman-teman ya, kontrak dari PT Clever ini masih panjang teman-teman sampai tahun 2027. Dan ya kalau misalkan mau mecat Pak Erick Thohir pun ya kita lihat ke depan, takutnya tiba-tiba sepak bola kita ke zaman era kegelapan lagi. Kalau misalkan pecat ya PT Clever kita otomatis harus bayar pesangonnya. Nah, itu dia yang serba salah, teman-teman. Cuma secara overall emang PT Clever ini taktik, teman-teman. Betul. Bang Sobil, bernarasi dulu Bang Sobil. Ya kalau duitnya masih banyak mah pecat aja. Waduh. Kalau duitnya banyak, iya kan? Ya kan bener Ronald gitu kan kudu bayar pesangon lagi, sedangkan ekonomi juga lagi nggak bagus-bagus juga nih. Iya. Ya kan? Ya cuma kalau keadaan bolanya kayak gini terus ngeliat penampilan Patrick Kluivert pegang timnas Indonesia, kayaknya ya kalau kedepannya nggak layak sih Om. Itu yang pelatih yang kayak Bang Sobil kumisan itu nggak bisa Bang. Waduh, itu mah yang udah Sarkas. mempunyai ASEAN ya. Biar megang yang junior aja loh Om. Bro Ronald, Bro Sobil, kita kalah nih. Golnya diciptakan yang digadang-gadang Bang Ronald, rupanya nih ex Manchester United ya. Muhammad Zidane Iqbal, one shot, one goal, kelar semua. Dimulai dari kesalahan Rizky Ramdhani. Habis nih pemain Persija nih. Habis gantian, kemarin Persib sekarang Persija nih. Iya. Ya, di sinilah Bang, aku nonton beberapa banyak pelatih senior ngomong di sini levelnya AFC. Kita kualifikasi adalah yang terbaik setelah round 3 yang lolos langsung, ya kan. One mistake ya begini, ya kan. Kita jelas mainnya Bang Ronald juga kita nonton bareng-bareng nggak ada yang jelek-jeleknya bermainnya. Makanya saya sempat sabar-sabar Bang Ronald, belum tentu ini. Oh ya tapi bagus.
benar begini, nggak enak banget. Tapi ya tolong Bang Ronald bernarasi dulu tentang babak pertama dulu lah. Sebenarnya memang udah on the track atau gimana sih Bang? Ya, kalau misalkan teman-teman lihat ya, jika dilihat dari starting lineup yang telah diturunkan ya, 11 pemain pertama jelas emang ya agak membuat kita kecewa ya. Kenapa? Lagi dan lagi oleh Romain ini selalu nggak dipasang di menit pertama ya. Cuman ya kita harus akui juga takutnya emang match fitness dari oleh Romain ini emang belum fit ya. Makanya lah ya mau nggak mau adiknya mau Rosistra yang harus masuk. Cuman ya kalau misalnya di babak pertama teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, permainan dari timnas Indonesia itu emang ya menguasai pertandingan. Jika dilihat secara statistik teman-teman ya, Indonesia unggul secara ball position 58 dan juga 42. Dan ya shoot on target pun 0 ya teman-teman ya. Dan Irak pun masih 0 shot on target. Cuman secara pertandingan kita menguasai pertandingan teman-teman. Apalagi ya dari LB-nya Dian James dan ya Calvin Verdong juga membantu dari sisi tengah. Dan selanjutnya di kanan ada Eliano Renders yang kontrol ballnya luar biasa. Sebenarnya kita udah on the track Om. Cuman yang harus ya mungkin kita harus bahas babak kedua juga Om ya. Ya emang kita di babak pertama emang unggul jauh secara ball position 58 lah lumayan lah. Cuman kita nggak bisa ngubah pertandingan Scoring tersebut. board ya, scoring board. Iya. Masalahnya ya emang jelas emang minim taktik Patrick Kluivert ini. Udah tahu ya taktik kita diketahui tersebut tapi nggak diubah. Telat mengubahnya seperti itu dan pada akhir-akhir mungkin di menit 70 ke atas teman-teman baru diubah 4-2-3-1 formasi dari 4-4-2. Seperti itu kayak Ronaldo. Bang Sobil gimana babak ke-1 Bang? Ya sebenarnya saya setuju sih sama Ronald Om. Babak pertama ini ya timnas kita bisa ya dengan hasil positif Om ya terus mengejar Irak gitu kan. Sedang sampai Irak sendiri kebingungan Om, sampai frustasi juga kan. Yang menariknya di sini ada nama Calvin Verdong Om ya. Gitu dimainin di starting awal, Eliano Rangers juga bagus juga pergerakannya. Gacor. Ini saya lihat nggak hanya di satu posisi aja nih Om, saya lihat. Dia pergerakannya mobile banget nih. Namun Ricky Kambuaya terkena kartu kuning, makanya di babak kedua ada pergantian pemain nih. Ricky Kambuaya. Ya kan? Nah, ada perubahan lah posisi mulai di sini Om. Nah, pas ketika Eliano ditarik, digantilah Jonathan Milano. Nah, dari sini nih mulai rada kurang nih ya kan. Dari Skiridong ngelakuin kesalahan, dia mau menggocek lawan, nggak taunya kebaca malah diambil, diumpan. Nah, dari sinilah mulai. Bang babak ke-1 dulu Bang. Kan itu ini yang ngelanjutin doang. Ya babak 1 mah udah oke sih Om. Cuma emang formasinya aja nggak sesuai yang kita harapkan. Karena yang kita harapkan kan formasi yang sebelumnya gitu kan. 3 back ya Bang ya? 3-4-3 lah ya Bang. Berarti kalau 3-4-3 itu yang tersedia yang tadi aja Kevin Dix ya. Berarti Kevin Dix di kiri atau di kanan Bang? Kemungkinan di kanan dan di kanan. Oh, Rido di kiri Bang ya, di Persija aman ya Bang. Bang Jai di tengah gitu ya. Tapi tetap melakukan 4 back. Oke. Teman-teman tadi memang babak pertama mungkin yang ketiduran kali ya. Itu bagus banget. On the track banget. Tapi kan yang bener-bener juga kita butuh di sini game malam ini adalah nggak bisa seri juga out ya, seri juga out. Jadi kita membutuhkan scoring board itu berubah lah jadi 1-0, tidak terjadi. Nah sekarang kita masuk ke babak kedua yang nightmare kita ini gitu. Bang Ronald, Bang Sobil. Kalau misalnya dari babak kedua jelas ini Patrick Kluivert ini ya itu dia. Permainannya tuh terlalu template ya. Maksudnya please lah, udah tahu komposisi pemain seperti ini. Ini ibaratnya ini pemain mewah, hanya dipoles sedikit saja. Udah jadi sebenarnya di pemain. Betul. Ya, namun nggak bisa dimanfaatkan dengan luar biasa untuk Patrick Kluivert. Dari Patrick Kluivert dan para staff lainnya ya. Padahal kita memiliki Alex Pastoor yang sebagai profesor taktikal. Cuman nothing, nggak ada. Dan ya di babak kedua Irak pun di locker room ya mungkin melakukan evaluasi pada taktikal yang mereka lakukan di babak pertama dan pada akhirnya pun ya terjadi semua dan bisa di counter oleh Irak dan ya kita telat mengantisipasi counter tersebut. Cuman ya gini teman-teman, sebenarnya kita kalau misalnya permain ini kita nggak jelek-jelek banget, kita ini bagus cuma ya emang di takdir berkata lain teman-teman unlucky bisa disebutnya seperti itu. Soalnya ibaratkan tuh satu shooting saja yang membahayakan. Sebenarnya kita lebih banyak membahayakan ya emang unlucky itu. Bang Sobil, silakan Bang Sobil. Ya, langsung babak kedua nih Om ya. Ya, langsung ke babak kedua lah. Ya tadi kita lanjutin yang babak kedua ini pergantian pemain ya kan.
Eliano Rangers penampilannya bagus ya Om ya sebenarnya. Cuma emang pengen digantiin aja nih sama Milano Jonathan gitu kan. Cuma emang di babak kedua Milano Jonathan masuk nih masih kurang juga Om. Beda sama Eliano. Eliano tuh bergerak juga ke tengah kadang Om. Iya, Ya kan? betul. Cuma emang sayang di sini nih ya tadi Rizky Ridho ngelakuin kesalahan dengan mau menggocek pemain dari Irak, malah justru kelebut dan hasil malah justru menciptakan gol yang kita feedback ke belakang. Sama banget itu gol sama Arab Saudi kemarin. Iya. Sama banget. Sama tuh Bang ya, jarak-jaraknya Sama segitu banget. juga Bang ya. Ya, Di mungkin sudutnya lebih situ dekat juga sedikit Bang lah. ya. Sudut ya sama banget. Tendangannya ke pojok juga di sini. Sayang Martin Paes juga nggak bisa lah karena jauh juga jaraknya kan dari Martin Paes. Cuma di sini emang yang saya lihat di sini ada beberapa kali yang harusnya bisa dilihat VAR dari wasit gitu kan. Oh, oke. Oleh Romani bisa melewati satu lawan, cuma sayang ada hambatan gitu kan. Hanya terkena kartu kuning. Harusnya merah. Karena kalau bisa itu merah karena orang terakhir Om jatuhnya. Dan yang kena kartu kuning oleh Ramandinya bukan tadi ya? Iraknya pemain Iraknya sih ya. Terus sama satu lagi yang kejadian Kevin Dick. Kevin Dix Nah, ya. Kevin Dick itu juga harusnya bisa didebatin juga minimal ya lihat VAR dulu lah wasit ini. Tapi nggak lihat VAR sama sekali. Wasit nggak ada VAR sama sekali di pertandingan ini Om. Nggak ada. Jadi kita agak dirugikan Ya, juga. jelas di 100% kita dirugikan oleh wasit asal China ini ya. Emang kalau misalnya lihat secara track recordnya emang kontroversial sekali ya. Mungkin ya ada dendam kemarin kita pulangin kayaknya. Oh, pas Makanya nyambung-nyambungin. Ya, mungkin Bisa juga sih. Sambung-sambungin Bisa aja juga sih. teman-teman. Bisa juga. Makanya dari itu kita emang dirugikan. Dan yang kurang, aduh sebel banget nih emang Irak tuh dari menit awal sampai menit akhir kenapa ya drama mulu. Padahal kalau misalnya dilihat ya pas di round kedua dulu dia respect sama kita ya. Cuman ya karena emang mereka ingin lolos ya minimal mentok-mentok ke round kelima lah, makanya emang drama dilakukan pada menit awal. Jadi bukan hanya wasit saja, pemain tersebut pun sulit untuk kita antisipasi karena emang dramanya itu yang buat kita kesal. Kayak gitu. Iya, gimana Bang? Tapi ya oke lah, silakan Bang Sobil lah bernarasi lah. Ya kalau di luar dari tadi drama para pemain Irak, Om ya kan, kesalahan dari Rizky Ridho atau kita balik lagi ke strateginya dari Patrick Clifford, ya kan Om. Ya mungkin satu sisi mungkin kan, ya emang belum ditakdirkan timnas kita buat masuk ke Piala Dunia Om. Mau usaha kayak gimana ya hasilnya kayak gini udah. Ya, emang. Oke, ini menarik ya, karena pemain udah sebenarnya teman-teman boleh ya kita sama-sama pencinta timnas di sini udah selesai perjalanan kita, jadi sekarang boleh dong gue kritik kita sama-sama boleh. kinerja tim, kinerja tim, dua pemain, kinerja official ya kan. Kita sampingkan dulu masalah federasi itu di luar way of our reach gitu. Ini Patrick Kluivert pernah nggak menjalankan satu game yang bagus gitu, yang enak gitu, atau emang sebenarnya ini nggak bisa apa-apa ini Patrick Kluivert? Gimana nih Nal? Alder Ronaldo jelas emang kalau misalnya teman-teman nonton live reaction ini sebenarnya pertandingan ini yang membuat Ronaldo kagum kepada Patrick Kluivert ya. Cuma untuk hanya babak pertama ya, inilah permainan yang sangat indah menurut Ronaldo ya. 1-2-nya pun jalan, chemistry pun sudah mulai kebentuk. Cuman ya itu dia, karena kan emang template seperti itu ataupun minim taktik. Di babak kedua masih teruskan seperti itu, padahal sudah diketahui lah kontra sama Irak. Cuma secara overall ya teman-teman, emang Patrick Kluivert ini jelas emang secara jam terbang emang belum layak untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan setelah Curacao ditinggal Patrick Kluivert, saat ini Curacao menjadi tim yang ganas di sana ya, menjadi peringkat pertama saat ini. Ya kalau untuk staff kepelatihan sih emang kayak yang katanya terbaik, tapi nyatanya ya nothing. Tidak bisa berbicara banyak ya. Jika teman-teman lihat ya, kita hanya mendapatkan poin di zaman Patrick Kluivert itu hanya saat bermain kandang. Cuman saat kita ditandang, kita malah dibantai-bantai. Bahkan saat melawan Australia 5-1 dan melawan Jepang. Bahkan di kandang kita ya itu ya. Di kandang kita apa ini? Jepang ya. Pas Patrick Kluivert itu di kandang kita kan. Ya, dua-duanya dicukul Bang, 5-0 dan 7-0 ya. Kemarin ya 4-0 lah zaman Coach Sintayongnya, ini 6-0 jadinya. Memang zaman Patrick Kluivert ini lebih kebanyakan kebobolan gol. Kebobolan gol lebih banyak pada zaman Coach Sintayong karena kan emang permainan terbuka yang kita sebenarnya emang kita pinta-pinta ya, cuma enggak sesuai ekspektasi kita. Emang ya sebenarnya emang timnas Indonesia lebih layak menggunakan taktikal winning itu 3-4-3 bukan 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Ya, nerusin perkataan Ronald sih, itu juga pernah diingetin sama Alex Pastor kan Om.
timnas Indonesia ini lebih cocok menggunakan taktik sebelumnya gitu kan, strategi sebelumnya ketimbang total football gitu, karena dibilang individual total football itu harus punya pemain yang karakternya bisa kemana-mana gitu Om. Jadi terbukti mungkin tadi Calvi Verdong ya kan terlihat seperti itu, JJ juga bisa terlihat itu gitu kan. Cuma kalau dari Fatih Clifford secara game keseluruhan dari mulai kualifikasi dia masuk gitu Om, ya terbilang kurang sih Fatih Clifford. Australia Bang, pertamanya Australia. Ya, dari Sepakat lah kita Australia gitu kan, dengan dibantai 5-1 ya. Iya, 5-1. 5-1 gitu kan. Terus habis itu baru perbaikan waktu lawan Cina, Bahrain. Kalau Jepang nggak usah dihitung karena emang Jepang lebih unggul jauh kan Om. Cuma emang dari ada FIFA Matchday Bang, 2 Bang. ya karena emang ya tadi karena terlalu banyak uji coba Om. Kemarin juga ada FIFA Matchday waktu lawan Cina Taipei, waktu lawan Libanon. Harusnya udah cukup sampai di situ uji cobanya. Kenapa pas di sekarang ini yang krusial harus uji coba lagi? Mana nih komposisi permanennya mana? Kan itu yang selama ini para fans lihat gitu. Lu masih uji coba aja. Ini mana komposisi terbaik lu selama ini mana? Walaupun ya kita bilang emang benar Om, maksudnya pemain-pemain kita ini yang tadi pernah saya bilang mainnya ada di Liga Prancis, ada dibilang di Liga Italia, ada juga di Liga Belanda gitu kan. Beda sama negara-negara lain mungkin ya. Lebih banyak dominan mainnya di liga domestik, 70 mungkin 60% gitu kan. Lebih gampang untuk disatuinnya. Kayak Arab Saudi aja itu 2 minggu sebelumnya udah mulai dihentikan liganya untuk fokus ke kualifikasi ini gitu. Lebih banyak lah waktunya untuk menyatukan chemistry para pemain. Tapi Bang, seperti pelatih utama Patrick Kluivert kan we are professional kan, kita profesional, kita bisa take care itu semua Bang. Jadi emang benar sih Bang, teman-teman kita emang memaklumi atau enggak gitu sulit juga teman-teman. Ya memang kayak seperti Sandy Walsh sama Shane Patinama di Buriram, malah itu sepertinya kedengarannya dekat, malah dia yang paling lama harus pindah dulu ke satu kota pesawatnya paling akhir. Baru ke Jeddah gitu ya. Seperti Martin Pass perjalanannya sekitar 20 jam, 20 jam lebih. Untuk menyatukan chemistry itu teman-teman Obrin Bola memang betul cukup sulit, dan namanya pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini ketemunya maksimalnya ya kemarin kita paling H-2 baru ketemu ya sebagai ya. Itu juga salah satu faktor yang menjadikan pemain kita yang masuk cukup sulit untuk ditemukan chemistry-nya. Tapi ya Ronalva harap yang yakin juga nantinya di tahun 2030 emang itulah masa prime kita sebenarnya. Udah terbentuk chemistry dan otomatis ya 5 tahun lagi ya, dan itu pun Pak Erick Thohir pun bilang itu target kita. Emang target kita ini pada tahun 2026 itu hanya menjadi pembelajaran saja ya. Kalau misalnya lolos ke Piala Dunia berarti emang rezeki ya, cuman kalau misalnya enggak ya emang nggak apa-apa. Tapi kan itu bener Bang, aku juga gini lah Bang, boleh lah ya kita sedikit-sedikit ya bicara. Sepertinya kalau memang kita pembelajaran, kenapa terburu bisa seminggu bisa kelar gitu ya? Oke lah, maksudnya itu bukan ranah saya. Oke, sekarang saya mau nanya 2030. Seperti pemain seperti Tom Hay, berarti Sandy Walsh, Joe Pelupesi, dan juga Mark Locke, Deli Pali itu udah sulit untuk siapa ada lagi nggak Bang yang di atas 30 ya? 30, Kevin Dix 28. 28. Siapa lagi? 28 masih bisa deh bermain. Udah cukup sih itu. Segitu ya. Itu berarti udah sulit untuk ngelihat mencapai bisa itu. menginjakan kakinya lagi di Piala Dunia Bang ya. Yang kita berharap teman-teman kita bisa oke lah, kita paling dekat di sini Piala Asia ya 2027 ya kan. Tapi kan materi kita melimpah teman-teman. Betul, materi kita melimpah banget gitu. Seperti yang baru datang Miliano Jonathan, Bang Sobil, Bang Ronald. Mauro Ziltra 21 tahun ya kan. Masih sangat muda. Kita punya materi juga yang berarti masih stay Bang J ya kan, masih oke lah ya Bang ya. 25 tahun. Jadi bukan artinya ini udah selesai sih, enggak ya Bang ya. Ini malah suatu pembukaan bagi kita, suatu permulaan ataupun awal untuk kita menjadi masa prime kita nanti tahun 2030 Ronaldo seperti itu. Menurut Bang Ronald, menurut Bang Sobil, perlu dievaluasi atau perlu diganti pelatih kita ini? Secara begini Bang, maaf ya Bang ya. Ini pelatih Bang. Dia di federasi punya penasehat teknis Jordi Cruyff, punya dirtek Belanda juga ya kan.
punya asisten Alex Pastore, Dene Lanzat, ya kan, ahli gizinya Belanda, made in Belanda semua. U22 juga dipegang sama Gerard Van den Berg. Gerard, U23. Yang U21-nya juga ada satu lagi nama si siapa ya pokoknya ya. Ini gimana jadi? Jelas sih ini emang kalau misalnya dilihat emang secara statistik bukan emang ini buruk banget Patrick Kluivert sebagai head coach pada timnas Indonesia ya, emang sudah nggak bisa dipungkiri lagi rekam jejaknya pada timnas Indonesia udah nggak jelas ya. Ya meskipun ini hanya Pak Erick Thohir nggak memasang target apapun, cuman jelas secara kita emang udah mumpuni ya dari staf kepelatihan, bahkan kita dirtek udah luar biasa dan penasehatnya luar biasa juga, bahkan di bawahnya Patrick Kluivert itu asistennya itu Alex Pastore yang seharusnya bisa saja menjadi head coach timnas Indonesia. Ya emang harus diganti Om, ini mau nggak mau Om ya harus diganti. Kalau mau dia harus menurunkan egoisnya, rasa egonya, ya bisa turun saja menjadi asisten pelatih dan Alex Pastore menjadi head coach. Itu ya semua mimpi teman-teman mungkin di luar sana ya, mungkin emang lebih layak Alex Pastore ya untuk memimpin ya. Secara emang dia profesor Belanda. Lebih jelas dia secara track record kayak gitu menurut ya. Saya setuju sih Om, karena emang fans juga udah pada terbilang apa ya, mungkin kata kasarnya muak kali Om ya. Waduh. Ya iya, kalau lihat kita kan di sosial media gitu Om, udah pada muak lah kasarnya. Saya juga dari penampilan tadi saya bilang nggak baik lah Om penampilannya gitu. Nggak baik ya Bang ya. Patrick Kluivert nih dengan tadi saya bilang materi yang mewah banget tapi ya, lu Bang, ya. banyak coba-coba gitu kan. Nah apalagi tadi bingungnya masalah tadi kontrak nih Om. Berakhirnya itu tahun berapa 2027. 2027. Kalau kita pecat sekarang, ya tadi kita harus bayar apa kompensasi sangon lah ya, kompensasi lah, Bang, ya. Kalau emang itu duit ada ya nggak jadi masalah, karena tadi Om kalau mau fokus Piala Dunia di 2030 ya harus mulai dari sekarang. Nggak usah ada penggantian pelatih lagi, cuma emang harus kita pilih benar-benar pelatih yang bagus nih Om. Itu Bang. Semakin ya kan dia lama megang nih. Iya. Ya kan sekarang 2025 5 tahun dia pegang terus nih. Biar kecipta nih antara pelatih sama pemain. Iya, chemistry-nya. lagi chemistry-nya. Emang Indonesia saja yang selalu kalau misalkan mendapat hasil buruk yang selalu mengganti. Always ya mengganti pelatih ya. Emang kita harus mengikuti yang lain lah. Ya. Dan ini juga sih ada faktor emang baru juga ya para pemain timnas kita baru banget masuk. Ya itu menjadi faktor kita lama sekali memang menciptakan chemistry. Ya setuju lah dengan Bang Sobil ya, emang kita membutuhkan pelatih yang emang track record sudah jelas, mau meskipun mahal ya yang penting jelas ya track record dan bisa membawa ke arah yang lebih positif, soalnya target kita emang tahun 2030 untuk melaju ke Piala Dunia. Berarti made in Belanda juga yang terbaik? Wah Ronaldo lebih sukanya sih ini ya, emang dari Asia Om, emang sepak bola kita itu lebih cocok Asia dipegangnya kayak gitu kalau Ronaldo. Oke, ada tambahan lagi kira-kira teman-teman? Ya, kalau ada tambahan sedikit ya untuk teman-teman luar sana ya. Di sini kita pun sedih ya. Tadi pun Ronaldo hampir speechless gitu ya melihat. Soalnya nggak terlihat akan kalah teman-teman. Nggak terlihat akan kalah. Cuman ya Zidane Iqbal itu emang ya kalian tahu sendiri lah, dia ex dari Manchester United dan saya ini bermain di FC Utrecht ya, bermain bersama Milano Jonathan dan juga Ivar Jenner. Ya lagi unlucky, mimpi kita terkubur saat ini di tahun 2025 yang seharusnya kita bisa berbicara banyak, cuman ya pelatih kita emang belum layak untuk memegang sebagai head coach. Dan semoga aja lah, please untuk teman-teman ya kecewa boleh, cuman jangan ada hujat menghujat. Apalagi saat ini Rizky Ridho menjadi bulan-bulanan ya, dikarenakan ya gol tercipta Zidane Iqbal itu emang dari masalah Rizky Ridho. Sama halnya kemarin seperti Maklok dan juga Beckham Putra dan Yakob Sayuri. Cuman please kita bijak dalam menanggapi hal ini ya, kita tetap maju bersama-sama di tahun 2030 nanti. Ya. Ya udah, mimpi harus dikubur kalau menurut saya Om ya. Bukannya untuk nanti 2030 tapi untuk yang saat ini gitu kan. Ya mau gimana lagi tuh, mau gimana gitu ya. Udah maksudnya udah hentikan hujat menghujat untuk para pemain, karena penting juga nih Om untuk mental para pemain nanti untuk melanjutkan karir mereka kan Om. Ya, takutnya nggak mau jadi pemain Indonesia lagi kabur. Nah itu kita positifnya kesana aja lah. Udah nggak ada hujat-hujatan lagi, kita menjadi supporter yang dewasa gitu kan. Ya udahlah, ini tadi kekalahan melawan Irak ya karena mungkin karena tadi bener kata Bang Ronald, faktor keberuntungannya belum ada di kita Om. Sebenarnya udah bagus main di awal, cuma kata faktor gol ini yang dari pemain MU itu loh. Ya udah mau gimana lagi kan Om ya. Ya udah respect aja lah semuanya.
Cukup teman-teman. Respect ya, cukup. Biar aku bernarasi untuk penutupan ya. Teman-teman kalau yang punya ide atau punya nama untuk menjadi pelatih timnas yang cocok untuk digantikan untuk Patrick Kluivert, boleh tulis di kolom komen. Tulis di komentar Dan ya. juga teman-teman Obrin Bola yang belum subscribe, Obrin Bola boleh bantu-bantu subscribe. Dan sampai sini saja perjalanan timnas kita. Pupus sudah harapan kita semua untuk ke Meksiko, Amerika dan Kanada. Secara anak aing di sana kan. Iya, di Kanada ya. Tapi ya sampai sini aja. Obrin Bola signing out. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda.